Hai teman-teman, kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar klasifikasi hewan. Dunia hewan atau kingdom Animalia merupakan kelompok organisme yang memiliki keanekaragaman paling tinggi. Kelompok organisme ini bersifat eukariotik, multiseluler, tidak mempunyai dinding sel, dan tidak berklorofil. Hewan dikelompokkan ke dalam 9 filum, yaitu Porifera, contohnya spon, Coelenterata atau Cnidaria, misalnya ubur-ubur, Platyhelminthes, seperti cacing hati, Nemathelminthes, contohnya cacing pita, Annelida, misalnya cacing tanah, Mollusca, bekicot, Echinodermata, landak laut, Arthropoda, misalnya belalang, dan Chordata, contohnya burung. Yang menjadi dasar pengelompokan atau klasifikasi hewan yaitu simetri tubuh, lapisan penyusun tubuh, perut, dan segmentasi. Secara umum, simetri tubuh pada hewan ada dua, yaitu simetri bilateral, misalnya pada lobster, dan simetri radial, contohnya pada anemon. Simetri bilateral adalah bagian tubuh yang dipotong secara membujur atau longitudinal. Akan diperoleh dua bagian tubuh, bagian kanan dan kiri yang sama. Bagian kanan seolah-olah adalah bayangan cermin bagian kiri, begitu pula sebaliknya. Sedangkan simetri radial adalah bagian tubuh yang dipotong secara membujur melalui titik tengah pada berbagai tempat. Akan selalu memperoleh dua bagian tubuh yang simetris. Ada juga kelompok hewan yang asimetris, contohnya Porifera. Asimetri yaitu tidak memiliki simetri. Selanjutnya berdasarkan lapisan penyusun tubuh. Berdasarkan lapisan penyusun tubuh, hewan dikelompokkan menjadi hewan diploblastik dan hewan triploblastik. Hewan diploblastik yaitu hewan yang tubuhnya terdiri atas dua lapisan, di berarti dua. Lapisan yang berada di luar disebut ektoderm dan lapisan yang berada di dalam disebut endoderm. Contohnya ubur-ubur. Sedangkan hewan triploblastik yaitu hewan yang tubuhnya terdiri dari 3 lapisan. Tri artinya 3. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa embrio hewan akan membentuk satu lapisan lagi, yaitu mesoderm. Mesoderm merupakan lapisan di antara ektoderm dan endoderm. Lapisan penyusun tubuh triploblastik ada 3 jenis. Jenis pertama, triploblastik acelomata, bersifat acelom karena belum terbentuk rongga di dalam lapisan embrionalnya. Contoh hewannya adalah cacing hati. Jenis kedua, triploblastik pseudocelomata, bersifat pseudocelom karena memiliki rongga semu atau pseudocelom. Ketiga lapisan embrional ektoderm, mesoderm, dan endoderm akan terpisah menjadi 2 oleh rongga antara ektoderm dan mesodermnya. Rongga ini disebut rongga semu. Contoh hewannya adalah cacing gelang atau nematoda. Jenis ketiga adalah triploblastik celomata. Akan terbentuk rongga tubuh atau selom berupa rongga sejati di antara jaringan mesoderm. Contoh hewannya adalah vertebrata seperti anjing.
Terbentuknya lapisan tubuh hewan dapat dijelaskan melalui ontogeni. Ontogeni adalah proses perkembangan hewan dari zigot sampai terjadinya individu lengkap. Zigot mengalami pembelahan dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, dan seterusnya sampai terbentuk embrio dengan 32 sel yang disebut morula. Morula akan berkembang menjadi blastula. Blastosol adalah rongga di dalam blastula. Karena sel-selnya masih bersifat sama, embrio pada tahap ini masih dianggap hanya memiliki satu lapisan embrional. Blastula akan mengalami invaginasi atau pelekukan karena adanya tekanan, sehingga sebagian lapisannya akan masuk ke dalam. Hasilnya adalah embrio yang memiliki dua lapisan embrional yang sebenarnya berasal dari lapisan yang sama. Lubang tempat terjadinya lekukan tadi disebut blastopori. Pada kondisi ini, embrio berada pada fase gastrula. Pada fase gastrula, pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh, embrio, serta rongga tubuh. Klasifikasi berikutnya yaitu berdasarkan perut. Yang dimaksud perut adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan yang tingkatannya lebih maju mempunyai usus yang berhubungan dengan mulut dan anus. Sistem pencernaan yang kompleks ini dapat diamati pada vertebrata. Pada Coelenterata, hewan yang paling sederhana misalnya koral atau hewan karang belum memiliki perut. Yang ada adalah rongga internal yang berfungsi untuk mencerna makanan. Hewan yang lebih maju lagi, misalnya ubur-ubur, telah memiliki usus yang berhubungan dengan mulut. Rongga pencernaannya disebut gastrovaskular. Yang terakhir, berdasarkan sifat segmentasi. Segmentasi adalah pengulangan bagian tubuh yang sama. Cacing tanah misalnya memiliki segmen pada tubuhnya. Segmen-segmen tersebut menyerupai cincin atau anulus sehingga disebut annelida. Coba perhatikan udang berikut. Udang memiliki segmentasi yang jelas pada kakinya sehingga termasuk anggota filum Arthropoda yang berasal dari kata arthros yaitu beruas-ruas dan podos artinya kaki. Pada vertebrata, misalnya kelinci, segmentasi tampak jelas pada ruas-ruas tulang belakang, sehingga termasuk anggota filum vertebrata. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang dasar-dasar klasifikasi hewan. Sampai jumpa pada materi lainnya ya. Selamat belajar!